Oke teman-teman, salam dari dunia otomotif bersama saya Mas Edi. Nah, kali ini saya akan mau menginformasikan mengenai permasalahan yang dikeluhkan banyak pemilik kendaraan cold diesel Canter, terutama Canter Euro 4. Nah, ini ya salah satunya itu tentang tenaga mesin. Kalau banyak di luar sana itu banyak yang dikasih smart chip, dikasih apa ini ya, dashtek. Kemudian yang terbaru itu di remap, karena remapnya Canter Euro 4 ini sudah ada. Nah, itu sudah dilakukan dan tenaganya memang berbeda. Tapi hati-hati karena remap itu bisa berakibat fatal terutama di mesinnya. Karena mesinnya bisa menjadi panas, kalau panas sudah terjadi overheat. Kalau overheat, silinder headnya akan melengkung dan menyebabkan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Jadi teman-teman ketika nanti sudah di remap harus periksa terus kondisi dari jarum dari indikator temperatur ya, terutama dari ini reservoirnya harus dicek. Nah, dulu pernah saya menginformasikan nih ya teman-teman ya mengenai kendaraan Canter yang perbaikan atau cara penanganannya agar tenaganya itu menjadi lebih bertenaga. Salah satunya nih EGR ya. EGR-nya nih ditutup. Sudah banyak tahu ya teman-teman ya. Tutupnya terserah mau di bagian sini atau di bagian sana. Harus menggunakan plat yang agak tebal dengan nanti diukur atau dimal seperti ini, ditutup biar nanti jalur EGR-nya nggak masuk ke mesin, dia langsung dibuang ke knalpot. Kemudian setelah itu teman-teman harus ganti knalpotnya. Knalpot ini itu DOC ya, apa ini untuk ada saringannya gas buangnya agar dia reaksi kimia. Sudah saya bahas sebelumnya di video-video yang saya live dan video yang sebelumnya sudah ada tentang DOC muffler ini. Nah, ini itu diganti yang Euro 2. Jadi knalpotnya nanti kayak knalpot motor yang sudah digrong. Jadi benar-benar alirannya langsung keluar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini turbonya teman-teman ya. Kita langsung lihat ke bagian turbo untuk kendaraan truk Canter ini. Oke, kita masuk ke turbo. Nah, turbo sendiri itu ada namanya wastegate. Ya, teman-teman ya. Kalau di Canter Euro 2 juga ada wastegate aktuator. Nah, wastegate-nya itu bisa dilakukan penyetelan. Sama halnya dengan Canter Euro 4 ini. Kalau Anda mau tenaganya lebih, wastegate yang ada di sini, ini teman-teman namanya wastegate ya. Wastegate aktuator. Ini dihubungkan dengan ini, sebuah rod yang ada di bagian bawah sana. Nggak kelihatan ya. Nah, kalau kita lihat dari belakang sini, ini namanya wastegate ya teman-teman. Ini ya, yang ada apa ini warna putihnya ini. Ada rodnya ini Kak, ini ya. Ini namanya wastegate. Ini bisa dilakukan penyetelan. Kalau kita lihat dari bawah atau dari dekat itu bisa disetel. Coba kita lihat dari dekat ya. Nah, ini teman-teman lihat ya. Di sini ada warna putih ini ya. Warna putih ini itu ada bemor 10 dan dratnya. Nah, itu kalau mau disetel wastegate-nya ini dratnya dimasukkan mungkin sekitar 3 sampai 5 drat ya. Terlihat ya dratnya. Nah, itu biar nanti wastegate-nya tertarik. Kalau wastegate-nya tertarik, turbonya akan membukanya itu lebih apa ya, tekanannya lebih lama sehingga yang masuk ke dalam intake manifold itu semakin lama dan semakin besar. Nah, drat ini ya teman-teman ya, ini kan ada murnya 10, kemudian ada dratnya. Nah, ini kita putar masukkan ke dalam sehingga nanti wastegate-nya ini dia akan lama untuk menutup. Akhirnya tekanan turbonya akan semakin besar, yang masuk ke intake manifold juga akan semakin besar. Akhirnya tenaganya menjadi berlebih. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk videonya memang agak susah ya teman-teman ya, karena posisinya ada di dalam. Kalau kita lihat di sini, terlihat ya, ini dratnya yang ada putih-putihnya itu, putih-putih itu segel bahwa murnya itu sudah disetel sedemikian rupa, sudah diukur sehingga nantinya ini bisa dilepas, dibuang dan nanti Anda setel lagi, dimasukkan dratnya 3 atau 5. Coba dulu dimasukkan drat 3, kemudian dikencangkan murnya. Nah, setelah itu nanti disegel lagi. Setelah dilakukan penyetelan dengan masuk 3 drat atau 5 drat, gimana nanti untuk mobilnya ini tenaganya apakah bagus atau ada perbedaan atau tidak. Nanti yang merasakan tuh Anda sendiri. Itu ya. Kemudian langkah yang terakhir nih teman-teman ya. Mungkin mobilnya kan sudah lama ini, nggak baru. Sudah lebih dari 40.000 km atau 50.000 km, kayaknya mobil jalan terus.
Itu langkah yang terakhir itu dari sini teman-teman ya. Itu jarang orang mengetahui dan jarang orang tahu. Itu filternya kita bersihkan. Filter apa? Bukan filter solar yang di sini, tapi filter yang ada di SCV. Coba kita lihat ya teman-teman ya, filter yang ada di SCV. Karena ternyata di SCV sendiri itu ada sebuah filter, di mana filter tersebut itu bisa dibersihkan. Ini mungkin jarang yang orang tahu ya mengenai filter yang ada di kendaraan tersebut. Jadi ini ya teman-teman ya, filternya itu ini. Ini adalah supply pump. Supply pumpnya ini itu ada sebuah SCV. Ini sebuah SCV. Jadi SCV ini berfungsi untuk mengalihkan bahan bakar yang dari tangki, kemudian dimasukkan ke supply pump bisa ke rel. Itu harus ada ini bisa on ya. Dengan seperti itu, ini SCV-nya ada saringannya juga, ada filternya. Jadi kalau Anda minum solar terus, filternya ini bisa kotor, bisa Anda bersihkan dengan membuka baut bintang yang ada di sini. Ada 2 buah ya teman-teman ya. Sini. Nah, ini filternya coba diangkat SCV-nya, kemudian dalamannya ada filternya. Kita bersihkan dengan karburator cleaner dan semprot dengan tekanan udara. Jadi itu ya, yang langkah terakhir ini dibersihkan. Jadi cukup simpel. Anda akan Oke, jadi itu ya teman-teman ya yang dapat saya informasikan mengenai penyetelan yang ada di kendaraan truk canter Euro 4. Semoga bermanfaat. Kalau menurut saya itu nggak usah di remap ya. Cukup kerjakan yang apa saya infokan. Apakah ada perubahan atau tidak? Kalau nggak ada, nanti infokan ke saya ya. Pasti ada. Karena mobil yang sudah lama atau mobil sudah terpakai, kemungkinan pasti banyak komponen-komponen yang sudah mulai kotor. Salah satunya tadi di SCV-nya yang kotor. Kalau dia buntu ya atau alirannya tersumbat, pasti tekanannya akan menurun dan tidak ada tenaga. Itu ya. Karena nanti Anda pasti minum solarnya itu kotor. Jika sudah disaring dua-duanya ini masih nggak mampu, kotorannya yang lembut kayak apa nih ya? Kayak debu itu bisa mengendap di sini. Ini nanti sama persis punya L300 atau kuda diesel, dimana di bos pomnya itu di bagian selang masuk ada filter kecil, yang ketika filter kecil itu kita angkat, biasanya kita pakai pakai kawat untuk naikkannya, kemudian kita semprot. Ketika itu kotor disemprot, customer pasti merasakan hal yang beda di tarian mesinnya itu. Saya sudah menerapkan terutama mobil L300 dan juga mobil kuda diesel. Nanti juga hampir sama dengan yang supply pump di common rail ini. Oke, terima kasih teman-teman, bersama saya Mas Edi di Dunia Otomotif. Salam sehat.